para santri sekalian, yakinkanlah bahwa pondok pesantren itu, ma'had itu bukan penjara. Kalau ada orang bilang penjara itu salah. Tapi itulah taman surga. Jangan pernah pesimis dengan keberadaan kalian hidayah di pesantren. Jangan. Karena masa depan kalian itu bukan tahun 2025. Masa depan kalian itu bukan tahun 2026. Masih jauh sekali. Hari ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi, banyak daripada anak-anak di Indonesia, bahkan di Sumatera, itu sudah salah dalam berpikir seolah-olah dunia hari ini adalah ini, masa depan hari ini adalah ini. Bukan ini yang menjadi masa depan kalian. Juga bukan ini yang dikatakan dengan keberhasilan ketika kalian sudah bisa pegang HP. Bukan. Saya sering mengatakan di beberapa tempat dalam pengajian, dalam ceramah, salah satu daripada awal kehancuran masa depan ketika orang tua memberikan HP kepada anaknya. Salah satu daripada awal kegagalan ketika orang tua apatis, tidak mau open dengan HP ada di tangan anaknya. Jadi jangan kalian nanti pulang kampung misalnya marah-marah ketika nggak dibeli HP, itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati guru kita bersama, Ustadz Tengku Zulfadli. Beliau salah satu pimpinan pondok pesantren, juga beliau sekarang mengemban amanah yang cukup besar sebagai wakil rakyat, sebagai DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh. Beliau dulu juga macam kalian, santri, juga hafal nahu saraf, hafal dhammun raf'un, fathun kasrun nasbun, ya. Hafal juga rafa' dhammah, ya, jar majrur mubtada khabar. Nanti kalau nggak percaya Walid nanti bisa buktikan. Jadi beliau walaupun sekarang duduk di kursi kehormatan wakil rakyat, beliau juga macam kalian dulu santri, dan satu letting dengan Abi dulu, satu angkatan masuk pondok dulu, sama-sama kami dulu juga ikut jamaah, ikut gotong royong, ya, ikut piket kebersihan, ikut, bahkan kami dulu gotong royong itu apa itu namanya, ke sungai itu ngambil batu, ya, ngambil batu ke sawah nanam padi. Itulah kami dulu di pondok, macam kalian juga. Apa pelajarannya? Jangan ragukan ilmu pesantren. Jangan dianggap anak pesantren tidak punya masa depan. Sudah banyak kita lihat hari ini orang-orang yang mondok, kalau dia benar mondoknya, benar dia belajarnya, tulus niatnya, Allah yang menjamin masa depannya. Bahkan ada yang mengatakan kemarin itu,
Kalau orang menginjak-injak Al-Quran, itu pelecehan terhadap agama, penistaan. Nah, itu betul penistaan. Tapi ada yang lebih nista lagi. Tahu apa? Orang yang tidak yakin sama janji Allah. Sudah Allah janjikan, orang yang menuntut ilmu Allah akan Allah tanggung segalanya. Dia ragu. Ini kan penistaan namanya ini. Maka kepada anak-anak kami, nggak usah kalian ragu, dan jangan sampai dibuat ragu sama mereka-mereka orang-orang di luar sana yang mengatakan anak pesantren itu tidak ada masa depan dan sebagainya. Jangan. Sekarang sudah banyak anak-anak santri, santriwan, santriwati yang meraih prestasi yang cemerlang di berbagai lini, di berbagai tingkatan. Nah, jadi untuk lebih jelas kita mintakan kepada Walid Zulfadli untuk memberikan motivasi kepada kita semua, semangat kepada kita semua. Pengalaman beliau, ini bukan beliau mengada-ngada. Beliau juga lama di pondok. Kami masuk dari tahun 2000 kemarin. Di pondok ya Walid kan? Tahun 2000. Udah lahir kalian? Belum. Nah, tahun 2000 kami udah masuk pondok. Tahun 2000 kami udah meninggalkan orang tua. Tahun 2000 kami udah tidak lagi di rumah. Tahun 2000 kami juga enggak lagi dihidangkan makan sama orang tua. Bahkan dulu kami masak sendiri. Beli ikan, beli sayur masak sendiri. Nasinya masak sendiri. Sayurnya, lauknya masak sendiri. Jadi kalau cerita masak sendiri banyaklah kejadian-kejadiannya Walid kan. Ada yang hangus, hitam. Nah, makan juga lah. Kalian mungkin jarang di sini makan nasi yang hangus. Nah, tapi kalau kami dah sering itu makan. Bahkan paling senang makan nasi yang agak hangus, agak keras itu paling enak. Nasi kerak itu, tahu nasi kerak? Nah, itu paling enak itu makan. Entah karena enak atau karena nggak ada yang lain, wallahu a'lam. Tapi yang jelas akhirnya jadi enak dia. Nah, kalian sekarang udah enak. Masak sendiri, nyuci juga enggak sendiri. Kalau kami dulu masak sendiri, nyuci sendiri, ya kan? Sehingga karena itu keluar lagu masak sendiri. Kalian tahu itu kan? Adalah, enggak usah habis panjangkan lebar. Insyaallah kita dengarkan dari Walid. Kepada Walid kami silahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil kiram wa ala alihi wa sahbihi nabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wan najah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa fahimna ma lam nafham. Al-Mukarram Al-Fadil, guru kita bersama Abi beserta keluarga. Semoga Abi dan Umi serta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan beliau beserta keluarga
Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Begitu juga kepada para dewan guru yang setia menjalankan perintah Allah, mengemban amanah Rasulullah, serta seiring bahu seiring langkah dengan Abi di sini dalam membina serta menjaga dan mendidik para calon-calon ulama Allah, para calon-calon masa depan harapan bangsa dan agama, para santri dan santriyah yang dimuliakan Allah, yang dicintai Rasulullah SAW. Izinkanlah sejenak dalam waktu yang singkat barangkali supaya silaturahmi bermakna dan meninggalkan kesan yang indah ketika nanti kami berhelak sela dari tempat ini. Semoga sepatah dua kata yang keluar daripada bibir Al-Fakir Al-Hakir dapat bermanfaat bagi diri pribadi kami dan juga semoga menjadi bahan pertimbangan bagi para santri dan santriah semuanya. Tadi sambil jalan Walid mendengarkan ada yang baca pantun tadi. Kayaknya ada yang menantang. Ya, boleh kita berpantun satu? Boleh ya. Pantun itu kalau tidak salah ditulis sekitar tahun 1992. Cuman ujungnya ditulis dan diingat tahun 2025 ujungnya. Awalnya sajaknya AB ada 2 bait yang awal itu tahun 91, 2 bait yang akhir nanti malam ini keluarnya. Apa itu? Kunang-kunang kusangka bintang, indah terang di malam hari. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa datang untuk bersilaturahmi di Fahdus Salam yang diberkahi. Alhamdulillah pada malam berbahagia ini semoga kehadiran kami tidak mengganggu aktivitas para santri dan juga semoga bisa menjadi sambungan silaturahmi nantinya kapan-kapan para santri dan santriah mungkin melewati arah ke Banda Aceh bisa singgah di tempat kami. Tempat kami masih sangat sederhana sekali, masih serba dengan keterbatasan. Tepatnya di Kota Lusukun, di depan kantor Bupati Landing. Nah, sekitar 300 meter dengan kantor Bupati. Tempat kami berada di pinggir kali, di pinggir sungai. Jadi kalau banjir datang, mereka nggak pernah mengucapkan salam, langsung masuk pesantren. Dan banjirnya pun nggak tanggung-tanggung. Airnya sampai 10 hari nggak turun-turun. Jadi kami di sana alhamdulillah kalau masalah air nggak ada persoalan, selalu lebih. Tapi air yang datang tidak pernah diundang, pergi pun nggak pernah diusir, pergi sendiri dia. Jadi pada malam ini sebagaimana yang Abi sampaikan tadi bahwa kita berasal di dunia yang sama, di alam yang sama, di alam dunia dan juga di dalam dunia yang sama. Cuman tahun yang berbeda. Kami dulu sama-sama dengan Abi yaitu belajar untuk mengenal diri sendiri, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu di Dayat Ma'had Ulumuddiniyah Islamiyah Mudi Mesra Samalangan. Seiring dengan perjalanan waktu, sebagaimana mungkin yang disampaikan Abi tadi, tidak pernah terfikir
ada amanah yang dibebankan oleh guru, ternyata ditambah lagi dengan amanah yang dibebankan oleh masyarakat. Jadi dua amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh beban, dan juga istilahnya kalau dalam bahasa Aceh ada bisa saja, ada bisa saja, ada banyak yang nggak bisa ya. Lagi gunung matuleh, bagaikan gunung di atas kepala. Ya, jadi begitu berat beban dan tanggung jawab yang hari ini harus kami pikul untuk menghidupkan dan menjalankan dua amanah ini. Amanah guru salah satunya itulah, kalau Abu Mudi sering mengatakan buat dan semua buat, belajar dan mengajar. Sampai hari ini saya juga masih belajar, dan juga di waktu-waktu yang lain kami mengajar. Tugas yang kedua yaitu menampung aspirasi masyarakat sebagai perwakilan daripada rakyat. Namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menampung semua masukan, bahkan ada yang barangkali memiliki bahasa-bahasa yang tajam yang ditujukan kepada kami, ya namanya juga sudah menjadi wakil, sudah mengemban amanah, harus kita terima. Jadi pada malam berbahagia ini kami bersilaturahmi bersama dengan Umi juga di rumah hadir untuk melihat yang kesekian kalinya barangkali kami berada di Ma'had Fahmul Salam yang dulunya mungkin jauh daripada apa yang saya mimpikan. Ternyata adalah waktu yang relatif singkat. Al-Mukarram Abi sanggup menyulap tempat yang dulunya gelap menjadi terang, yang dulu jauh daripada pandangan orang, tapi hari ini menjadi tempat tujuan mereka memandang. Maka para santri sekalian, yakinkanlah bahwa pondok pesantren itu, ma'had itu bukan penjara. Kalau ada orang bilang penjara itu salah, tapi itulah taman surga. Jangan pernah pesimis dengan keberadaan kalian di Hidayah, di pesantren. Jangan, karena masa depan kalian itu bukan tahun 2025. Masa depan kalian itu bukan tahun 2026. Masih jauh sekali. Hari ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi, banyak daripada anak-anak di Indonesia, bahkan di Sumatera, itu sudah salah dalam berpikir seolah-olah dunia hari ini adalah ini, masa depan hari ini adalah ini. Bukan ini yang menjadi masa depan kalian. Juga bukan ini yang dikatakan dengan keberhasilan ketika kalian sudah bisa pegang HP. Bukan. Saya sering mengatakan di beberapa tempat dalam pengajian, dalam ceramah, salah satu daripada awal kehancuran masa depan ketika orang tua memberikan HP kepada anaknya. Salah satu daripada awal kegagalan ketika orang tua apatis, tidak mau open dengan HP ada di tangan anaknya. Jadi jangan kalian nanti pulang kampung misalnya marah-marah ketika nggak dibeli HP, itu salah. Karena negara kita mayoritas daripada para intelektual ataupun orang-orang yang memiliki IT itu sangat terbatas yang mampu menciptakan HP. Tidak ada pun HP produk Indonesia. Rata-rata HP itu diproduksi oleh negara luar. Yang hari ini
Australia sendiri yang kemajuan teknologi mereka itu lebih tinggi daripada Indonesia, mereka sudah berpikir ke arah yang lebih baik untuk menyelamatkan anak bangsa. Mereka sudah buat aturan hari ini di Australia. Apa aturannya? Anak usia 16 tahun ke bawah tidak dibenarkan membawa handphone. Nggak boleh. Kalau kedapatan orang tuanya yang dituntut, HP disita, orang tua itu harus membayar kepada negara. Itu di Australia. Di Korea ada aturan, orang tua mau beli HP kepada anaknya boleh, dengan catatan HP itu disimpan di counter HP tersebut. Kapan usia anaknya sudah melampaui 15 tahun baru ambil. Di Korea. Jadi seorang ayah ingin membeli HP ditanya untuk siapa? Karena harus daftar. Nama pemilik HP harus daftar. Kadang orang tuanya sudah punya satu HP, ini mau beli lagi ditanya untuk apa 2 HP. Persis seperti diperiksa oleh polisi. Padahal yang jual HP itu andanya. Kalau si penjual HP ini melanggar aturan, ditutup konternya. Itu di Korea. Kalau orang tua beli untuk anak saya, mau beli untuk anak saya, oh boleh, tidak apa-apa. HP sudah saya jual dengan harga sekian, tapi HP-nya disimpan di sini sampai anak bapak berumur di atas 15 tahun. Baru boleh ambil. Dulu sekitar tahun 2011, alhamdulillah adik saya diperkenankan putri ke Turki tahun 2011. Di sana semenjak tahun 2011 itu, anak tingkatan SMP, SD ke bawah itu tidak boleh membawa handphone. Bukan hanya ke sekolah. Bukan hanya ke sekolah. Tidak boleh duduk nongkrong main-main HP. Mereka lebih tajam memandang ke depan tentang masa depan anak-anak bangsa. Maka yakinkanlah bahwa pesantren itu tempat untuk menyelamatkan generasi. Pesantren itu tempat untuk mencetak kader-kader pemuda-pemudi Islam yang cinta kepada agama, sayang kepada negara. Jangan kalian pesimis. Hari ini anak-anak menteri pun ada di pesantren. Hari ini anak-anak gubernur, anak pejabat banyak di pesantren. Bahkan anak saya sendiri juga di pesantren. Tamat SD langsung pesantren. Walaupun di rumah ada pengajian, tapi tetap saya hijrahkan dulu. Untuk apa? Untuk dia kenal dunia pesantren yang bagaimana yang dia hadapi hari ini. Maka para santri dan santriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu waktu di pesantren di Samalanga nggak pernah terfikir akan ada amanah jadi DPR ataupun jadi pengusaha, jadi ini jadi itu, enggak. Karena yang diajarkan kepada kami pada saat itu seperti yang bilang, bangun raf'un baris di hadapan fathun kasbun, baris di atasnya sempurna. Itu yang diajarkan dulu. Apa yang diajarkan kepada kami? An-naul awalu hurufun tajur isma faqat. Apa yang diajarkan kepada kami? Enggak pernah ada kalimat ataupun sistem pengajaran ini kalau kamu nanti jadi DPR, kamu harus melakukan ini, menerima porkir ini, membuat regulasi ini, enggak ada. Tapi ternyata keberkahan daripada ilmu pesantren itu, setiap alumni pesantren yang taat kepada gurunya, yang taat kepada peraturan pesantrennya, yang menjaga marwah nama baik gurunya, nggak ada yang gagal. Nah, di dalam kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang kita belajar bersama, masih terbayang tulisan dalam kitab tersebut, ma wasala liman wasala illa bihurmatin wa ta'zimi, ma saqata liman saqata illa bitarkil hurmatin wa ta'zimi. Tidak ada orang yang sukses hari ini di antara orang sudah sukses kecuali mereka itu menghormati dan menghargai gurunya. Tidak ada yang gagal hari ini daripada orang yang sudah gagal kecuali mereka tidak mau menghormati dan taat kepada gurunya.
Maka sumber keberkahan itu bukan karena pandai. Banyak kok orang pandai, tapi ketika dia tidak memiliki tata krama, tidak memiliki sifat ta'zim, tidak khidmat kepada gurunya, dia gagal di tengah jalan. Kalau kita bandingkan, siapa lebih alim kita dengan iblis? Lebih alim iblis. Ribuan tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, dia sudah menyembah Allah. Tapi karena punya satu penyakit di hati, penyakit takabur, sombong, maka Allah benci kepada orang sombong. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau menginjak kaki di atas bumiku dalam keadaan sombong. Nah, salah satu kunci keberhasilan kalian masa depan adalah dengan menghormati dan taat kepada guru. Walaupun hari ini ada di antara kalian yang sangat terbatas dalam menghafal, yang kewalahan dalam belajar, tapi mantabat nabat, orang yang istiqamah itulah yang berhasil nantinya. Jangan seperti orang menanam pisang. Pertama ditanam di sudut kebun sini, sebulan kemudian dia angkat, dia cabut, ditanam tempat lain. Sebulan kemudian diangkat lagi, ditanam tempat lain lagi. Sementara kembarannya itu yang ditanam satu tempat, tanam di sini, nggak dipecah-cabut, nggak dipindah-pindah. Dia sudah berbuah. Yang pindah-pindah ini, jangankan berbuah, daun pun nggak berganti. Artinya apa? Kalau kita suka pindah-pindah, sebentar di sini, sebentar ke sana, sebentar ke sana lagi, hitung-hitung pesantren, teman kalian sudah mengajar, teman kalian sudah berkah ilmunya, kalian sedang mencari di mana yang pas tempat untuk mengabdi, di mana tempat untuk kalian pas dalam belajar. Itu nggak akan dapat. Jadi konsepnya adalah apapun yang telah ditetapkan peraturan di dalam pesantren itu demi kebaikan kalian. Tidak ada seorang guru yang menginginkan muridnya gagal. Tidak ada seorang ayah, seorang ibu yang mengharapkan anaknya itu hancur masa depannya. Nggak ada. Begitu juga seorang guru. Tidak ada seorang guru yang kepingin anak muridnya itu gagal. Selalu dalam doa kita, dalam doa guru, dalam doa abi, dalam doa para ustadz, ya Allah berkatilah ilmuku dan ilmu para murid-muridku ya Allah. Ya Allah berikanlah masa depan mereka yang cerah ya Allah. Selalu itu yang didoakan. Kami juga kepingin misalnya kami mengajar di depan para santri di sana, seperti yang Abi bilang tadi, kepingin kalian nanti akan ada yang akan jadi ulama, jadi MUI. Kepingin kami melihat bahwa ada anak kami itu jadi dokter. Kepingin kami ada santri kami itu yang jadi polisi. Kepingin kami ada yang jadi jenderal. Kepingin kami juga melihat bahwa ada alumni pesantren yang jadi gubernur. Kepingin daripada seorang guru melihat muridnya itu sukses. Bangga. Hanya itu aja membuat hati seorang guru itu senang ketika melihat muridnya menjadi pengusaha yang sukses, ketika melihat muridnya menjadi ulama yang berkah, ketika melihat muridnya ada yang menjadi jenderal. Tapi semua harus berawal daripada ilmu dan adab. Semuanya harus berawal daripada belajar. Dan jangan kalian memandang ketika berada di pondok pesantren semata-mata belajar saja. Ada peraturan lain yang mengikat untuk menunjang keberhasilan seseorang. Kalau kita belajar pandai, misalnya belajar pandai, lalu berangkat, udah hilang, selesai ceritanya. Tidak ada yang bermanfaat keberadaan kita. Tapi yang paling banyak keberkahan, bahkan kami sendiri mengakui itu. Kami sendiri mengakui bahwa disitulah mungkin puncak keberkahan yang kami dapat waktu kami berada di pesantren. Apa itu? Gotong royong. Simple, tahun film mahat, simple, gotong royong kutip sampah. Simple aja apa? Bersihin WC,
simple apa aja, ngangkut tanah. Simple itu. Maknanya apa? Ngangkut tanah doang. Cuman ngecat kamar. Cuman kutip sampah. Ngangkut tanah. Tapi yang perlu kalian pahami, ketika kita mengangkut tanah, ketika kami dulu ngambil batu di sungai, bawa ke pesantren setiap Jumat, gotong royong ambil batu. Tiba-tiba kami berangkat meninggalkan pesantren. Bukan hanya menyisakan kotoran yang ada di toilet, tapi ada sisa yang lain yang dimanfaatkan orang lain. Paham? Jadi apa yang kita tinggalkan? Jasa. Apa yang kita tinggalkan? Kenangan kita mengangkut batu, kenangan kalian mengangkut tanah, dan itu dimanfaatkan oleh orang generasi selanjutnya. Ketika kalian tidak ada lagi, ternyata ada keringat kalian yang bercucuran waktu kalian di pondok untuk mengecat kamar, untuk ngecor lantai misalnya, untuk buat bilik, untuk membuat tempat pengajian. Ada jasa kalian di sana, ada keringat kalian di sana. Disitulah mungkin letak keberkahan yang Allah berikan kepada ilmu yang kita cari. Jadi jangan hanya semata-mata belajar aja, tidak mau membantu membersihkan pondok, tidak mau membantu untuk membangun pesantren. Karena ilmu yang kita dapat sudah kita bawa lari. Misal sudah belajar di sini berapa tahun? 6 tahun, habis itu berangkat. Apa yang tersisa di sini? Enggak ada. Tapi kalau gotong royong, membangun ini, membangun itu, angkut tanah dan sebagainya, ketika kita berangkat ada yang sisa di belakang meninggal, yang kita tinggalkan. Kan pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau manusia mati, apa yang kita tinggalkan? Jasanya. Seperti hari ini kita duduk di dalam suatu negara yang merdeka. Apakah merdeka dengan sendirinya? Indonesia tidak. Dengan ada perjuangan para pahlawan. Artinya kita hidup hari ini di bawah jasa para pahlawan. Begitu juga nantinya ketika kalian sudah berangkat meninggalkan Ma'had Fahmus Salam ini. Suatu saat kadang kalian kembali, kalian bisa ngomong sama anak ketika kalian sudah kawin, sudah punya anak, ngantar anak kemari, nah itu dulu bilik itu kan mama dulu yang ini, yang ngecat, balai itu nak kan itu papa dulu yang bangun ngecor. Kan sekarang masih jadi anak orang, suatu saat akan jadi ayah orang. Ada nggak yang bercita-cita nggak mau kawin? Coba tunjuk tangan yang nggak mau kawin seumur hidup. Semua ingin berumah tangga, semua kita ingin untuk mendapatkan pendamping yang salih ataupun yang salihah, ya kan? Jadi ada sejarah yang kita tinggalkan, sejarah yang baik yang dikenang oleh orang lain ketika kalian sudah berangkat. Nantinya 10-20 tahun kemudian kalian kembali kemari, baru kita ceritakan kepada anak kita, dulu pada tahun 2023 nggak ada ini. Ya, misalnya kalian nanti misal akan berangkat melanjutkan cita-cita kalian di usia kalian 17 tahun, 20 tahun berangkat misalnya. Tahun berapa? Kalau ini tahun 2024, berarti tambah aja 4 tahun lagi, tahun 2028. Ya, kalian sudah berangkat misalnya. Kembali lagi kemari sambil bersilaturahmi menjenguk abi dan umi tahun 2035. Kalian cerita, dulu nggak ada kayak ini. Ya, dulu nggak ada itu. Waktu ayah dulu di situ, ayah masuk WC, sumbat WC-nya lalu masuk plastik. Nggak ada kayak gini. Nah, jadi ada cerita yang kita jadikan sebagai bahan untuk kita sampaikan kepada generasi selanjutnya, termasuk kepada anak-anak kalian nantinya, para santri dan santriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pesimis berada di pondok pesantren. Hari ini cukup banyak orang-orang yang menitipkan anaknya di pesantren untuk selamat, untuk terhindar daripada kegagalan masa depan, untuk selamat daripada dunia yang penuh dengan
kepalsuan, dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, dunia yang penuh dengan angkara murka. Jadi kalau kalian sekarang melihat bahwa di luar pesantren di sana, yang seusia-usia kalian, kira-kira malam hari ini kalau mereka tidak ada di pondok, di mana mereka berada? Teman kalian yang sekampung, satu sekolah mungkin dulu seusia dengan kalian, yang ketika kalian hijrah menuju ke pesantren, mereka sekarang jam segini berada di mana kira-kira? Apa di warkop, di kafe, di jalan, balapan, apa lagi? Pokoknya banyak kan? Kalau nggak percaya pulang misalnya, coba pulang lihat teman-teman kalian berada di mana mereka. Mereka sedang merajuk kegagalan. Maka saat kalian pulang kampung, jadilah agen-agen kebaikan untuk mendapatkan teman yang baru di pesantren. Itu yang perlu kalian lakukan. Nah, kenapa harus kayak gitu, Walik? Begini, dengarkan Bapak Ibu. Setiap yang kita lakukan yang baik untuk orang lain, itu pasti akan mendatangkan kebaikan itu kepada kita. Contoh, ini misalnya di antara kalian, katakanlah namanya Andi ataupun si Cut, contoh ya, pulang kampung, tiba-tiba kalian ada kawan satu udah nggak mau sekolah lagi dia, ada kawan sudah selesai mungkin dia di sekolah SD atau SMP, lalu kalian bisa merayu dia, mengajak dia untuk ikut serta hijrah ke pesantren. Rupanya dia mau ilmu cakologi, kalau kami dulu bilang bisa ilmu cakologi ya, sarjana cakologi, ya, bisa cako-cako kan? Ilmu kita sanggup kita rayu dia supaya dia meninggalkan rumah, supaya dia meninggalkan HP-nya, supaya dia meninggalkan kehidupan yang lama, berangkat ke pesantren. Terus apa? Tiba-tiba kalian sendiri yang harus meninggalkan pesantren dengan bermacam alasan, baik dari rumah tangga ataupun pindah kerja orang tua dan sebagainya. Kalian berangkat tidak lagi belajar, sementara dia masih belajar. Nah, nanti hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat perkalian ataupun perhitungan. Sebab apa kamu ke pesantren? Sebab si Fulan yang ngajak. Ya, sementara si Fulan yang ngajak itu dia hanya bertahan 2 tahun di pesantren. Yang diajak ini dia bertahan selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan fee. Allah akan memberikan istilahnya keuntungan terhadap orang yang mengajak. Siapa yang sanggup mengajak temannya ke pesantren dan dengan sebab kita dia pergi meninggalkan dunia yang dulunya, dunia yang tidak seindah yang kalian bayangkan, dunia yang begitu hitam, dunia yang begitu parah di luar, lalu dia meninggalkan dunia itu, dia pergi ke pesantren. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan fee kepada orang yang mengajak, kepada si Fulan yang berjasa mengajak dia ke pesantren. Nah, itu penting. Jadi agen-agen kebaikan, menjadi agen-agen pesantren, bukan hanya agen mobil, agen Honda. Ini yang jarang sekali ada, itu agen pesantren, agen santri. Maka ini perlu kalian tanamkan dalam jiwa kalian, supaya ketika kalian nantinya mungkin pulang kampung, ya kan, menyambut Ramadan, kadang ada yang pulang dan sebagainya. Nah, disitulah pandai-pandai kalian untuk memancing ikan, supaya ikan itu bisa kita tarik ke darat. Tapi jangan coba-coba menjadi pemancing buaya, karena bukan buaya nanti kita tarik ke darat, kita yang diseret ke dalam sungai. Artinya apa? Hati-hati dalam memilih kawan. Jangan-jangan bukan kawan itu yang kita tarik dia kemari, kita yang ditarik oleh dia ke sana. Jadi kalian lihat, oh ini kayaknya ada potensi dia mau ke pesantren, rayu dia, ajak dia, bilang sama dia, untuk apa? Di rumah selalu main HP. Tidak ada kok orang yang digelar dengan sarjana HP.
Jadi bagaimana juga ajak dia ke pesantren. Para santri dan santriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah yang rajin. Belajar itu bukan hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban dengan orang tua. Bukan hanya asal-asalan kalau kita sudah di pesantren. Jangan, harus ada target. Harus ada cita-cita. Kalau tidak ada cita-cita, kalian itu tidak semangat dalam belajar. Tapi harus punya cita-cita. Nah, harus ada kecemburuan melihat orang lain yang sukses. Tanamkan kecemburuan dalam hati. Saya harus sukses. Kalau orang tua saya mungkin tidak pernah belajar di pesantren, mereka tidak pernah mengenal yang mana i'rab, mereka tidak pernah mendengar bagaimana mubtada, bagaimana khabar, mereka tidak kenal yang mana fi'il majhul, mereka tidak kenal bagaimana tasrif. Kita harus bercita-cita untuk merubah pandangan orang kepada keluarga kita. Dengan bagaimana caranya? Dengan bercita-cita menjadi ulama. Karena ketika seseorang anak mulia, maka orang tuanya pun akan mulia. Ketika kalian menjadi orang yang mulia, maka orang tua kalian juga akan mulia. Tapi ketika kita gagal mengartikan kehidupan di pesantren, seolah-olah ini ada tempat buangan, seolah-olah ini merupakan penjara, maka kehidupan kita di pesantren itu tidak semangat. Pikiran kita selalu ke rumah, pikiran kita selalu di luar pesantren. Nah, maka di akhir pertemuan kita pada malam berbahagia ini, saya mengharapkan kepada seluruh santri dan santriah. Yang pertama sekali, cintailah pesantren. Paham? Cintailah pesantren. Yang kedua, yakinkanlah bahwa keberhasilan kita itu ada pada istiqamahnya kita belajar di pesantren. Harus yakin. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kalian nanti akan jadi dokter spesialis. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kalian nanti akan jadi pemimpin. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kalian nanti akan menjadi ulama. Tapi kalau kalian tidak punya semangat dan cinta dalam belajar, ini jauh panggang dari api. Yang ketiga, coba kalian memahami bahwa pesantren itu bukan milik Abi. Tanamkan dalam jiwa kalian bahwa pesantren itu bukan milik Abi, tapi milik kita bersama. Jadi kebersihannya jawab kita bersama. Ketertibannya milik kita bersama. Keamanannya tugas kita bersama. Nah, ketika kalian melihat pesantren, jangan melihat bahwa ini milik Abi, jangan. Itu pesantren saya. Maka saya bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Maka saya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Maka saya bertanggung jawab untuk menjaga. Yang keempat, ketika kalian sudah mampu tinggal di pesantren 1, 2, 3 tahun dan sebagainya, bercita-citalah supaya ada teman-teman kalian di sana yang masih banyak sekali berkeliaran, yang masih banyak sekali mereka yang belum kenal yang mana dunia yang sebenarnya, yang mereka belum cinta kepada pesantren, belum cinta kepada ilmu agama. Rayu mereka, ajak mereka untuk meninggalkan dunianya yang hari ini. Yang mereka ketika kalian pulang duduk di kafe balapan liar, mereka hari ini duduk di warung main main game dan sebagainya. Coba tanamkan kepada mereka bahwa hidup di pesantren itu merupakan awal daripada keberhasilan hari esok. Hidup di pesantren itu merupakan bahagian daripada perintah Allah, amanah Rasulullah, dan juga bahagian daripada mencetak kader-kader yang Islami ke depan, yang bukan hanya takut kepada hukum manusia, tapi dia lebih takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian tadi, dengan keterbatasan dan juga dengan keadaan yang karena tadi kami dari pagi tadi jam 6 pagi saya berangkat dari Lok Supon sampai ke Tamiang, ada acara bersama dengan tim di Tamiang, di Aceh Tamiang, sampai jam 3 di sana tadi, baru berangkat kemari, maghrib sampai ke Medan tadi, sudah sholat di sana, terus langsung bersilaturahmi dengan Abi di sini.
dan Abi mengatakan bahwa ada mic kosong malam ini Walid. Ya, maka mic kosong itu diberikan kepada Walid sebentar, pada saya. Semoga pada malam berbahagia ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bahan kajian ulang kepada kami pribadi, dan juga semoga menjadi bahan introspeksi, menambah semangat pada kalian untuk belajar. Jangan takut berada di pesantren, jangan pesimis kita berada di pesantren, dan juga jangan pernah mengatakan bahwa pesantren itu adalah tempat yang membosankan. Bukan, itu merupakan pemikiran-pemikiran yang salah. Tanamkan kecintaan, yakinkan keberhasilan kita ada lewat tangan-tangan guru kita, bimbingan-bimbingan guru kita di dalam pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fi sabilillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Walid yang telah menyampaikan ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Kami berdua hari ini sampai pada posisi seperti saat ini. Walid menjadi pimpinan pesantren dan juga menjadi wakil rakyat. Itu adalah karena beliau pernah mondok di pesantren. Bahkan Walid sudah pernah ke Turki. Kalau sekarang udah lebih jauh lagi jam terbang Walid. Besok pagi ke Kuala Lumpur. Mantan petinju juga Walid. Iya. Walaupun dilihat kecil-kecil begini, tapi mantan petinju. Artinya santri itu nggak bisa dilihat dari kecilnya, tapi lihat nyalinya. Bahkan boleh kecil, tapi nyalinya harus besar. Nggak masalah kecil, ya kan? Ada santriwati kecil di sini siapa? Si Halimah ya? Masih ada? Ada? Itu paling kecil. Tapi ada yang lain yang kecil, yang laki-laki jangan lihat aja. Ada yang kecil, tapi nggak masalah kecil. Yang penting nyalinya harus besar. Nah, wakil presiden kita dulu, Kiai Ma'ruf Amin, juga alumni pesantren dan juga tidak besar. Kenal kan? Nah, kecil juga. Nah, malah yang besar-besar, nah ini perlu dikecilkan sedikit ya. Makanya ada puasa ya, supaya nyalinya besar. Jadi apa tadi Walid bilang? Walid hari ini mendapatkan makam seperti hari ini adalah karena beliau mendapatkan ilmu dari pondok pesantren, dan Abi juga demikian. Hari ini Ali mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, juga karena Ali pernah mondok di pesantren. Walid di Aceh berapa jumlah pesantren sekarang? Ribuan atau ratusan? Karena di sana kan pesantren dibagi kepada 3 tipe. 3 tipe. Ada tipe A+, tipe A, B, tipe C. Jadi kalau totalnya itu ratusan atau ribuan? lebih kurang sekitar 800 sekian. 800 pondok pesantren lebih kurang. Masuk dalam tipe C, tipe A, B, C. Lain yang enggak ada tipe banyak. Ya, yang udah ada tipe saja 800-an lebih kurang. Lain lagi ada pondok pesantren yang kecil-kecil yang belum masuk tipe. Ya, jadi kalau masuk semua mungkin lebih 1000. Lebih 1000. Padahal penduduk Aceh itu hanya 5,5 juta. Berapa? 5,5 juta. Tapi pesantrennya 1000.
Kalau yang penduduknya 5,5 juta, pesantrennya 1.000, berapa jumlah pesantren yang harus ada di Sumatera Utara yang jumlah penduduk Sumatera Utara 15,5 juta? Paham? Sekarang di Sumatera Utara ini tidak banyak pondok pesantren. Deli Serdang saja yang cukup luas kabupatennya. Luas nggak kabupaten Deli Serdang? Luas. Keliling kota Medan. Termasuk kita hari ini. Tahu berapa jumlah pesantren di kabupaten yang luas ini? Hanya lebih kurang 60 pesantren. Hanya lebih kurang 60 pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Artinya apa? Tahu maksudnya? Ladang dan peluang untuk kalian itu terbuka lebar. Peluang untuk kalian ke depan meneruskan perjuangan ulama-ulama kita terdahulu dan mendidik umat, mengajarkan umat mengenalkan Allah, bahkan membangun pondok pesantren. Ladang lahan terbuka sangat lebar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. 1.685 lebih banyak pesantren di Aceh. 1.600 ya. Tadi kita bilang 1.000 lebih kurang kan? Rupanya 1.600. Itu penduduk Aceh hanya berapa? Hanya 5,5 juta. Jadi kalau 5,5 juta pesantrennya ada 1.600, kalau penduduk Sumatera Utara 15,5 juta, berapa pesantren harus ada? Berapa? 3.200. Kuranglah itu, ya kan? 5 juta saja udah 1.600 kali 3, lebih kurang kita bulatkan 5.000 pesantren harus ada kelak di Sumatera. Siapa di sini orang beras lagi? Tunjuk tangan. Mana? Taufik. Ada lagi dari Kabanyari. Ya. Ke depan Anda mendoakan ada pesantren kalian bangun. Ya. Juga kalian-kalian yang daerah lain. Daerah Tembung. Ya. Daerah Mencirim. Daerah Marendal. Delitua, Patumba, ya kan? Banyak. Aceh, daerah kalian ini. Abi mengharapkan kalian ke depan harus menjadi penerus aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata Nabi? Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai muallim, sebagai guru. Apapun profesi kita nanti tetap jadi muallim. Walaupun sudah jadi DPR, tetap juga mengajar. Makanya hati-hati, jangan kalian sampai salah milih jalan, di mana jalan kalian nanti tidak bisa membuat kalian menjadi muallim. Sudah, itu beberapa pesan dari Walid tadi. Nah, mudah-mudahan bisa kita ingat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada guru-guru kita semua, kepada ustaz dan ustazah kita semua di sini, kepada kita semua santriwan dan santriwati. Semoga Allah bukakan mata hati kita untuk ilmu, dan semoga Allah fahamkan kita ilmu
dan Allah ingatkan kita ilmu-ilmu yang telah kita lupa, dan mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ilmu-ilmu yang baru yang belum kita tahu, dan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Doa wali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمتعلمنا ولأولادنا ولأزواجنا ولمن لهم حقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت يا الله خير الراحمين اللهم استجب لنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا ما لم نفهم اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما والحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل القرآن اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على النبي صلاة الله سلام الله على رسول الله
Salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah ومن هدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الأرض يا الله وكل مجاهد لله بأهل الأرض يا الله Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih.